Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, depan kita adalah Mitsubishi Triton. Kelihatan dari mukanya ini adalah Mitsubishi Triton. Yang ini adalah Mitsubishi Triton dengan karoseri khusus untuk peruntukan ambulans. Di atas jelas sekali tulisannya ambulans C. Lalu kemudian di atas ada lampu biasanya yang menjadi lampu indikator untuk ambulans. Mobil ini diambil dari basis HDX sepertinya. Ini kita lihat bagian belakangnya, apakah dia HDX atau kita intip bagian dalamnya aja. Mudah-mudahan masih buka. Benar, ini adalah HDX yang 4x4 dan ini adalah mobil yang dikaroseri untuk menjadi ambulans oleh salah satu Pemda yang ada di Indonesia Timur sebetulnya. Nah, biasanya yang HDX 4x4 itu front bumpernya warna hitam, yang ini dibuat warna putih bosku. Kenapa warna putih? Karena ambulans. Dan biasanya ambulans itu kalau di jalanan bukan ugal-ugalan ya, tapi karena memang kepentingannya untuk menyelamatkan nyawa orang, itu mesti diprioritaskan di jalanan untuk melaju dengan cepat. Nah, ini dibuat warna putih supaya gampang kelihatan dari depan. Lalu kemudian grillnya tetap dibuat warna hitam. Yang ini di bagian bawahnya dicat warna putih semua. Lalu kemudian ini karena kebutuhan untuk ambulans, termasuk karena ada bonusnya juga kalau beli mobil kayak gini, itu dapat ban off-road, ban MT, Bridgestone Dueler. Nah, kayak gini bannya, dan ini capable sekali untuk off-road. Spionnya ada di samping sini. Nah, lalu kemudian di atas ini ada lampu sen, ini bukan spion. Keliru lagi saya. Mohon maaf bocu. Nah, di atas sini ada spionnya, yang di sini ada slot dummy untuk spion di mobil-mobil sejenis dengan kelas yang lebih tinggi. Ini handle pintunya masih warna hitam, sewarna dengan bumper depannya biasanya, dan untuk bagian dalamnya kayak gini. Mobil ini akan di-delivery, ini masih kotor ya karena masih baru datang dari perjalanan. Lalu kemudian ada radio komunikasinya atau rakom ya, untuk komunikasi atau menyampaikan biasanya, atau kasih bunyi twiwiwiu, kayak gitulah intinya. Lalu kemudian ini transmisinya 4x4, 5 percepatan. Ada 2 transmisi, lalu head unitnya pakai double din, AC-nya masih pakai yang manual kompor kayak gitu, dan termasuk untuk sirkulasi udaranya. Sama seperti HDX sebelumnya yang udah pernah kita review. Nah, untuk joknya yang ini itu nggak bisa diatur maju mundurnya, dan ini posisi duduknya itu sangat tegak bosku. Ini sangat tegak. Termasuk yang di belakang, nanti kita lihat, termasuk di bagian sisi driver itu sangat tegak. Dan di sini ada akses untuk kita bisa membuka kacanya dan komunikasi dengan penumpang yang ada di belakang tuh. Termasuk dengan pasien pada saat dimuat oleh mobil ini. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada termasuk kaca jendela untuk mengakses pada saat kita ingin melihat orang yang ada di dalam. Oh ya, di sini masih tetap ada pintu. Nah, ini adalah akses untuk keluar masuk oleh keluar masuknya si pasien ya, bukan pasien, keluarga pasien di dalam mobil ini, atau perawat atau dokter. Nah, ini ada tempat duduk khusus untuk perawatnya mendampingi pasien pada saat dalam perjalanan. Nah, untuk biaya karoseri termasuk dengan unitnya, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi karena ini adalah mobil dengan karoseri khusus. Ini tempat pasiennya biasanya yang bisa didorong dan dinaik turunkan sepaket dengan mobilnya. Lalu kemudian di situ biasanya tabung oksigen. Itu ada tulisannya ya, Central Oxygen System, ada on off-nya. Lalu kemudian di sini ada P3K-nya. Ya kayak itulah ya, P3K di situ. First aid box, lampu ada di atas, ada beberapa lampu untuk pemeriksaan biasanya. Ya tinggal dihidupkan kalau misalkan lagi ada kegiatan yang dilakukan dokter, tinggal dihidupkan lampunya untuk pencahayaan. Jadi dokternya nggak kasihan cuman pakai lampu senter. Nah, di bawah sini ada lampu lagi untuk full step pada saat kita naik. Dan ini materialnya hard semua. Sini biasanya oksigen lagi bosku. Dan di sini ada hand sanitizer, tempat untuk hand sanitizer-nya. Kita coba intip di
atas. Nah, ini ada matrasnya. Jadi matras yang akan dipasang di sini biar, kan kesian juga nanti pasien kalau tidur beralaskan aluminium atau besi kayak gini kan. Makanya dia mesti pakai matras. Lalu kemudian aduh nggak kebayang, mudah-mudahan saya nggak ditidurkan di tempat kayak gini ya nih. Ada tempat sampah juga. Ini, lalu kemudian di situ itu apa ya? Itu tempatnya sih, tempat sampah ini. Boxnya. Lalu kemudian tempat obat-obatan, ada slot charging di situ, termasuk laci-laci tempat penyimpanan ya. Nah kayak gitu. Di atas sini itu ada AC-nya. Jadi kan kesian kalau cuma driver yang dapat AC kan nggak enak. Nah ini untuk blowernya bisa diatur dari sini. Untuk arah blowernya, arah hembusannya itu bisa diatur dari sini. Nah kayak gitu. Ini lampu bisa dihidupkan dari belakang ya, kleteknya dari belakang kayak gini nih. Ini kleteknya dari belakang. Nah kayak gitu. Lalu kemudian ada tempat buat charging di bagian bawah, chargingan biasa ya. Nggak tahu ini dapat suplai listriknya dari mana, kurang tahu. Lalu kemudian ini tadi kalau kita buka dari depan itu bisa komunikasi dengan orang yang ada di depan. Cuman memang pada saat kita duduk di sini, anggaplah saya dokter duduk di sini, itu nggak bisa ngelihat apa-apa ke depan. Mesti nunduk kayak gini untuk bisa ngelihat apa-apa ke depan. Kenapa bisa? Karena memang ini posisinya sangat tinggi. Dan ini suspensinya cukup enak ya. Cukup enak suspensinya di mobil Bossio. Nah untuk trim pintunya, ini trim pintunya sederhana sekali. Materialnya kulit. Dan ini grip untuk kita menutup pintunya nih. Di sini juga bisa buat buka kaca kalau misalkan kita butuh udara segar. Nah kayak gitu. Ini cukup tebal materialnya. Handle pintunya, cuman nah kayak gitulah intinya, dan bisa dibuka dari sini. Oh iya, lampunya kalau ditutup dia malah, oh enggak ya, harusnya sih dibuka lalu kemudian dia menyala. Nah itu sekarang kita coba intip di, dan ini enak untuk menutupnya karena pintunya berat. Nah itu ya, dashboardnya kayak gitulah ya, sederhana. Lalu kemudian untuk ininya masih bisa dikunci juga. Ini coba kita bandingkan ya. Ini posisinya sangat tinggi nih. Ini mesti ditinggikan, nggak tahu kenapa masih ditinggikan. Dan di sini materialnya agak soft untuk yang ini. Bagian belakang sama, bannya pakai yang itu, pakai ban yang MT. Dan ini sepertinya baknya entah dipotong atau gimana ya kok. Atau memang karena karoserinya, karena ini tempat pengisian bahan bakarnya kan harusnya ada di depan. Sepertinya dipindahkan ya, karena bagian depan untuk akses masuk, jadi pengisian bahan bakarnya ditaruh di belakang. Di bagian belakang ada footstep lagi untuk kita naik turun. Itu footstepnya. Dan ini sama ambulans ya. Ini untuk handle atau buka pintunya. Ini karoserinya sepertinya dibuat oleh New Armada. Nah nih, dia udah pakai apa? Dia udah pakai power back door ya, tapi masih yang standar yang biasa lah ya kayak gitu. Nah ini untuk untuk pasiennya. Ini bisa dilepas dari sini untuk menurunkan ininya agar pada saat mendorong naik tempat tidur pasiennya itu lebih mudah, jadi kayak jembatan naiknya. Sini ada jok lagi untuk duduk keluarga pasien, cuman posisinya sangat mepet ya. Ini coba duduk di sini, apa dengkul kita nggak membentur bagian itu ya? Aduh, mana bisa duduk di sini ya? Nggak bisa duduk malah. Bos, ini sempit kali bos. Nggak bisa duduk di sini. Susah untuk duduknya di sini. Tapi ya itulah adanya. Makanya biasanya untuk yang kayak ginian tidak untuk kenyamanan ya, karena biasanya untuk kondisi emergency. Nah kayak gitu. Lalu kemudian di bawah situ ada apar, alat pemadam api ringan. Nah turun dah, susah, sempit. Nah, yang ininya sempit. Akhirnya bisa turun. Tempat duduknya sangat sempit. Nah ini kan matrasnya bisa lepas harusnya ya, tapi tetap ada itunya ya, ada seat beltnya pada saat kita duduk. Seatbelt 2 titik pada saat kita duduk di situ. Modelnya diikatkan ke dalam, dan ini nggak ada sandarannya.
karena ini matras harusnya ditaruh di sini, jadi nggak ada sandarannya. Jadi kalau misalkan kebentur ya kebentur sama kaca jadinya. Nah itu kayak gitu bentukannya untuk yang ambulans ini. Bahkan nggak ada grip untuk menutup pintunya, jadi mesti ditutupnya manual. Dan ini sangat berat pintunya. Pintunya sangat berat. Nah kayak gitu cara tutupnya. Nah itu bosku, update kita tentang si Mitsubishi Triton HDX 4x4 yang ambulans ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil seperti ini, kalian adalah orang Pemda atau perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit yang membutuhkan ambulans seperti ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk mendiskusikan keinginan kalian tersebut. Nah itu update-nya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.